Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pembelajar dimanapun kalian berada. Alhamdulillah saat ini kita masih diberikan Allah kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran online pada hari ini. Semoga kesehatan kita, keluarga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran online pada bab kelima, ya, yang mana pada semester 1 ada 6 bab, ini bab sebelum terakhir. Kali ini yang kita bahas adalah tentang adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru. Materi akidah akhlak ya, untuk kelas 8 Madrasah Sanawiyah. Baik, sebelum kita awali, seperti biasa kita awali dengan doa, semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai? Oke, langsung saja kita awali di bab 5 ini. Adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru. Dua poin yang ditekankan di sini adalah adab terhadap orang tua dan guru. Apa itu adab? Adab itu etika ya. Langsung saja. Di sini dua hal yang kita bahas atau kita titik beratkan, titik fokuskan kepada orang tua dan guru. Dua-duanya sebenarnya adalah orang yang harus kita muliakan selama kita hidup di dunia. Karena suatu saat nanti, insya Allah ketika kita bisa mengamalkan ilmu yang bermanfaat, yang mana ilmu itu mendekatkan diri kita kepada Allah, ajaran-ajaran yang mengarahkan kita ketaatan kepada Allah, kita akan bisa bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua tergolong ahli surga, ya. Dari murid, dari guru, semuanya ahli surga dan bisa berjumpa kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, adab itu etika atau sopan santun atau juga bisa dibilang adab itu tata krama. Yang pertama kita akan membahas adab kita terhadap orang tua. Apa sih? Apa saja sih yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama adalah mencintai dan sayang kepada kedua orang tua. Coba kalian bayangkan, orang tua kita merawat kita dari kecil sampai sebesar ini. Itu apa tidak dengan rasa cinta dan kasih sayang? Sudah berapa juta, berapa ratus juta, berapa waktu, berapa tetes keringat, berapa tetes ASI, dan berapa perjuangan yang tidak ada habis-habisnya sehingga kita sampai sebesar ini, kita bisa membaca, kita diajari bicara dari ta-ta-ta, ya kan? Bisa berlari dengan berawal dari merangkak, ya. Subhanallah. Makanya ada pertama kita harus mencintai dan sayang kepada orang tua kita. Semoga orang tua kita ya senantiasa mendapatkan naungan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terus yang kedua adalah menaati keduanya. Bagaimana tidak? Mau kita sebagai anak kalau kita nggak taat bagaimana dong? Ya kan? Mau kita sebagai anak harus taat kepada orang tua karena ini adalah perintah Allah juga. Gitu loh. Menanggung dan menafkahi orang tua. Di sini kalau kita masih belajar, itu otomatis kita bertanggung jawab apa yang sudah diamanahkan kepada kita. Kalau kita masih pelajar, ya belajar. Kalau kita sudah sukses, sudah berhasil, orang tua belum mampu, ya kewajibannya ya apa? Ya anaknya. Gitu. Kemudian menjaga perasaan keduanya. Orang tua itu harus ini. Kadang kita juga sebel sama orang tua. Harus, tapi ya begitulah orang tua gitu loh. Kita harus berhati-hati dan harus terjaga kata-kata supaya tidak menyakiti. Perasaannya tidak tergores karena perasaan itu ibarat kaca. Apabila sudah pecah, bisa balik lagi tapi tidak sempurna. Makanya hati-hati gitu. Jangankan orang tua, wong kita aja kena kata-kata atau bulian sedikit dari teman kita aja kita kadang nggak bisa lupa. Memaafkan sudah, tapi lupa tidak. Ya kan kayak gitu. Nah,
Ya diharapkan dari orang tua apa selain ridhonya? Ya ridhonya, ketulusan doa dari orang tua gitu loh. Tidak memanggil orang tua dengan namanya. Misal orang tuanya namanya A. A nggak boleh. Ayah, bapak, abi, papa, papski, atau apalah sebutannya. Ibu, bunda, umi. Ya. Nggak boleh langsung nyebut namanya. Ya, karena orang yang nyebut namanya itu bukan orang yang ditujukan kepada orang tua. Misalnya sepantaran sama teman-teman sendiri nggak masalah. Ini orang tua. Ya. Laisa minna man lam yarham soyirona wa ya'rif syarafa kabirina. Bukan termasuk golongan Rasulullah atau golongan Nabi Muhammad apabila dia tidak menyayangi yang lebih kecil dan menghormati yang lebih tua. Nah, terus selanjutnya tidak duduk ketika keduanya berdiri dan tidak mendahulunya dalam berjalan. Karena kita sebagai anak ya otomatis harus punya unggah-ungguh atau tata krama sopan santun. Tidak mengutamakan istri. Nah, ini kalau laki-laki tidak mengutamakan istri dan anak daripada kedua orang tua. Kalau sudah menikah, kewajiban seorang istri adalah patuh terhadap suami. Tapi kewajiban seorang suami itu patuh terhadap orang tua. Orang tuanya bukan hanya dua, empat. Orang tuanya dirinya sendiri dan orang tuanya dari istri. Jadi orang tua gitu loh. Nah, tapi tidak wajib taat kepada orang tua apabila mengarahkan kepada kemaksiatan. Walaupun itu orang tua, kita nggak boleh taat. Tapi dengan cara apa? Dengan cara yang santun dan sopan. Begitulah kita akan pelajari di adab terhadap orang tua. Kemudian berbuat baik kepada kawannya orang tua setelah orang tua wafat. Misalnya ada orang tuanya meninggal. Bagaimana? Ya kita menyambung silaturahmi, datang ke temannya orang tuanya, ya kan, orang tua kita. Disambung lagi, saya putra nih, Masya Allah. Senang temannya orang tua itu, karena masih ada yang menyambung silaturahmi kepadanya. Nah, ini ada terhadap orang tua. Dan masih banyak lagi. Ya, di situ ada sampai 15 dan banyak yang nggak tertulis. Ada tidak mencaci maki, mentang-mentang orang tuanya kurang mampu, terus seenaknya mencaci maki. Dosa, dosa besar, Masya Allah. Bahkan ada kisah malin kundang itu ya, dikutuk jadi batu. Nauzubillah, bisa nanti dikutuk jadi keong, dikutuk jadi pohon pisang. Ntar salam dari mana? Ya kan? Nah, oke, tidak mengeraskan suara melebihi suara kedua orang tua. Nah, iya, iya. Nauzubillah. Ya, naudzubillah. Kita tahu agama, kita sudah belajar tentang adab, maka tidak wajar atau tidak patut, tidak elok bagi kita apabila kita membantah atau mengeraskan suara lebih tinggi dari orang tua. Naudzubillah. Menjawab panggilan dengan jawaban yang lunak. Oh, nggih. Iya, Bu. Oke, pokoknya buat inilah, buat sesopan mungkin. Jangan memandang kedua orang tua dengan pandangan sinis, mendeliki wong tua, mungkit-mungkit kebaikan. Mentang-mentang kalian sudah membelikan orang tua apa rumah, terus diungkit-ungkit, enggak tak tuh kok no omah. Kalau gak tak belikan rumah, gak bisa punya rumah. Baru rumah lah, sudah sombong seperti itu. Bagaimana sejak kecil sudah dirawat, banting tulang orang tua sampai bisa sehebat itu? Itu ya berkat orang tua, gitu lah. Oke, semoga kita menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Selanjutnya, nah, ini adab terhadap guru. Kenapa kok di sini dimasukkan adab terhadap guru? Karena guru itu juga orang tua kita, tapi di mana? Di sekolah atau di madrasah. Ya, jadi adab terhadap guru. Nah, menghormati dan menghargainya. Ya haruslah kita punya guru. Harus kita hormati. Enggak cari-cari kesalahannya. Terus apalagi adabnya? Tidak menggibahnya. Guru kurang kayak guru ini. Guru ini kayak gini-gini. Tugasnya banyak. Terus diomongkan di kelas lain. Habis dari kelas lain, dia omongkan di kelas lainnya lagi. Akhirnya nama guru itu jelek. Padahal
Yang lain sebenarnya nggak keberatan, tapi gara-gara mulut yang menggibahnya itu akhirnya terbuat jadi terasa culek banget. Naudzubillah, hati-hati. Terus menisbatkan ilmu yang diajarkan kepadanya, itu maksudnya apa? Ya, jadi kata Ustadz ini, minum itu sambil duduk. Karena Ustadz ini mengutarakan dalam hadis Nabi seperti ini, seperti ini. Nah, seperti itu, nak. Itu luar biasa. Wah, aku pernah diajari nggak boleh mendahului orang tua, gini, gini, gini. Nah, itu bagus. Terus kemudian guru sering mengucapkan kata-kata yang santun, katanya. Diambil kemanfaatannya, itu adabnya. Meminta izin kepada guru, meminta doa, itu juga termasuk adab yang mulia kepada guru. Ada guru yang kelihatannya, wah capek, dibelikan minum, oh, subhanallah, kayak gitu. Kalau nggak ditatakan sandalnya, kayak di pesantren gitu. Jadi adab terhadap guru itu tidak hanya di pesantren, tapi di kehidupan kita, di sekolah, di madrasah, di sekolah umum, begitu. Alhamdulillah, singkat sekali. Yang jelas pada pembahasan kali ini, kita diwajibkan untuk beretika atau diwajibkan untuk menjaga akhlak pada orang tua dan guru. Dua ini adalah yang ditekankan pada materi ini. Begitu. Ketika kita mengetahui bahwa orang tua dan guru itu punya jasa yang begitu besar terhadap kita, apakah kita eh, rela setelah dapat ilmu, kemudian dibiarkan begitu saja? Setelah dirawat, kemudian kita sombong? Tidak. Betapa rendahnya kita kalau berbuat seperti itu. Na'udzubillah. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan ilmu dari guru-guru kita. Mendapatkan keberkahan umur dari orang tua kita. Dan kita menjadi orang yang senantiasa dilimpahi Allah, dikucuri banyak nikmat yang berkah dan melimpah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang belum dipahami dan ingin didiskusikan, bisa langsung DM ke Instagram ya, @rofi.jackson. Bisa sharing, bisa berbagi ilmu juga di situ. Baiklah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.